Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan dalam pengakuan bahwa pertolongan kita ialah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Sebab Tuhan adalah adil dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Dengan demikian, maka tema ibadah kita pada minggu ini adalah ketika keadilan muncul terbalik. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian Kidung Jemaat nomor 17 pada baitnya yang pertama. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu, dan membuat Dia menyembunyikan dirinya terhadap kamu, sehingga Ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dengan jujur dan tulus hati kepada Tuhan atas kesalahan dan dosa kita, dan memohon pengampunan. Bapa di sorga, sekalipun jauh kami melangkah menghindar dari kekudusan-Mu, tetaplah kami terlalu dekat untuk dikasihi. Sekalipun kami bersembunyi di balik topeng sikap dan perilaku kami yang munafik, kasih-Mu menyikap segala kebodohan kami. Ampunilah kami ya Bapa, selamatkan kami ya Kristus, perbaruilah kami ya Roh Kudus. Amin. Menyanyikan nyanyian pengakuan dan penyesalan, Kidung Jemaat nomor 26, bait yang pertama dan bait yang kedua.
Jemaat Tuhan, oleh karena kamu telah mengaku dengan jujur dan tulus akan kesalahan dan dosamu, dan kamu telah memohon pengampunan, maka Allah yang adalah sumber rahmat berkenan mengampuni. Dengar dan terimalah kabar keselamatan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 36, bait yang pertama sampai yang kedua. Jemaat Tuhan, keselamatan kita adalah anugerah Allah di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, marilah kita setia memelihara keselamatan itu dengan berpedoman kepada firman Tuhan. Jemaat dipersilakan untuk bangkit berdiri. Jemaat Tuhan, dengar dan terimalah amanat hidup baru. Jawab Yesus kepadanya, kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan hukum yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihanilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum itu tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Nyanyian kesediaan dan kesanggupan PKJ nomor 15.
Pembacaan kita untuk minggu ini diambil dari kitab Habakuk. Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga ayat 20. Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga ayat 20. Kita berdoa memohon bimbingan dan pengajaran Roh Kudus. Mari berdoa. Bapa di sorga, tolonglah kami yang kurang mengerti akan kebenaran-Mu. Bimbinglah kami di dalam pengajaran-Mu agar kami mengerti. Kuatkan dan teguhkan iman kami agar kami dapat menjadi pelaku firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Habakuk pasal 2 ayat 6 hingga ayat 20. Penghukuman atas para penindas. Bukankah sekalian itu akan melontarkan peribahasa mengatai dia dan nyanyian olok-olok serta sindiran ini? Celakalah orang yang menggaruk bagi dirinya apa yang bukan miliknya. Berapa lama lagi? Dan yang memuati dirinya dengan barang gadaian. Bukankah akan bangkit dengan sekonyong-konyong mereka yang menggigit engkau, dan akan terjaga mereka yang mengejutkan engkau, sehingga engkau menjadi barang rampasan bagi mereka? Karena engkau telah menjarah banyak suku bangsa, maka bangsa-bangsa yang tertinggal akan menjarah engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Celakalah orang yang mengambil laba yang tidak halal untuk keperluan rumahnya, untuk menempatkan sarangnya di tempat yang tinggi, dengan maksud melepaskan dirinya dari genggaman malapetaka. Engkau telah merancangkan celah ke atas rumahmu, ketika engkau bermaksud untuk menghabisi banyak bangsa. Dengan demikian engkau telah berdosa terhadap dirimu sendiri. Sebab batu berseru-seru dari tembok, dan balok menjawabnya dari rangka rumah. Celakalah orang yang mendirikan kota di atas darah, dan meletakkan dasar benteng di atas ketidakadilan. Sesungguhnya, bukankah dari Tuhan semesta alam asalnya bahwa bangsa-bangsa bersusah-susah untuk api, dan suku-suku bangsa berlelah untuk yang sia-sia? Sebab bumi akan penuh dengan pengetahuan tentang kemuliaan Tuhan, seperti air yang menutupi dasar laut. Celakalah orang yang memberi minum sesamanya manusia bercampur amarah, bahkan memabukkan dia untuk memandang auratnya. Telah engkau kenyangkan dirimu dengan kehinaan ganti kehormatan. Minumlah juga engkau dan terhuyung-huyunglah. Kepadamu akan beralih piala dari tangan kanan Tuhan, dan celah besar akan meliputi kemuliaanmu. Sebab kekerasan terhadap gunung Libanon akan menutupi engkau, dan pemusnahan binatang-binatang akan mengejutkan engkau, karena darah manusia yang tertumpah itu, dan karena kekerasan terhadap negeri, kota, dan seluruh penduduknya itu. Apakah gunanya patung pahatan yang dipahat oleh pembuatnya? Apakah gunanya patung tuangan pengajar dusta itu? Karena pembuatnya percaya akan buatannya, padahal berhala-berhala bisu belaka yang dibuatnya. Celakalah orang yang berkata kepada sepotong kayu, terjagalah, dan kepada sebuah batu bisu, bangunlah. Masakan dia itu mengajar. Memang ia bersalutkan emas dan perak,
tetapi roh tidak akan ada sama sekali di dalamnya. Tetapi Tuhan ada di dalam bait-Nya yang kudus. Berdiam dirilah di hadapan-Nya, ya segenap bumi. Demikian pembacaan kita. Tuhan Yesus berfirman, yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan, yang memelihara dan yang melakukannya di sepanjang kehidupan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebut saja namanya Amir. Ia sudah lama berada dalam kesulitan ekonomi. Ia berjuang untuk mengatasi masalahnya. Tidak hanya itu, Amir pun selalu berdoa. Suatu hari, pertolongan pun tiba, sebab ada tetangga yang berbaik hati. Tetapi pertolongan itu ditolak Amir. Apa pasal? Beda keyakinan, beda agama. Kemudian, suatu hari si Amir mati. Ia mati bukan karena kelaparan, ia mati karena kebodohannya. Mati karena fanatisme keagamaannya yang dangkal dan picik. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan bekerja dengan banyak cara, maka manusia hanya memikirkan dan meyakini satu cara. Dan yang satu itu pun bukan selera Tuhan, tetapi selera manusia. Hanya selera itu diberi label nama Tuhan atau atas nama Tuhan. Juga ketika Tuhan bertindak melalui perantara, manusia membatasinya, yaitu secara langsung tanpa perantara. Kalaupun terlanjur, maka yang melalui perantara dianggap bukan tindakan Tuhan, dan itu harus ditolak. Terlebih lagi kalau seandainya media perantara itu jauh dan bahkan bertolak belakang dengan syarat-syarat atau prinsip-prinsip yang sudah terakumulasi dalam keyakinan manusia. Misalnya, orang yang baik bukan orang yang jahat. Inilah protes dan kritik Nabi Habakuk kepada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lemahnya sistem pemerintahan dari keadilan dan kebijaksanaan bukanlah tidak mungkin menimbulkan praktik kebobrokan moralitas manusia. Korupsi, penindasan, pelecehan adalah daftar panjang kejahatan yang mewarnai kehidupan manusia setiap hari. Yang kuat berkuasa, lalu yang lemah menjadi korban. Tidak ada siapa-siapa dan bukan oleh siapa-siapa. Hanya di antara mereka-mereka sendiri, saling mencakar dan saling menggigit. Inilah warna situasi politik yang dialami oleh Nabi Habakuk di tengah-tengah bangsa Israel pada pemerintahan kerajaan Yehuda. Situasi dan kondisi yang sangat memprihatinkan. Lalu sangatlah wajar kalau di tengah-tengah keprihatinan sang Nabi, lalu ia memohon pertolongan Tuhan. Dan sangatlah wajar juga kalau Tuhan pun punya cara sendiri untuk menolong dan sekaligus menghukum bangsa Israel. Di mata Tuhan, tidak ada perbuatan salah yang tidak dipertanggungjawabkan. Sekalipun cara Tuhan itu berbeda dengan cara manusia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Nabi Habakuk boleh saja ia bebas berharap bahwa
Wujud pertolongan Tuhan adalah membangkitkan seorang raja yang baik di tengah-tengah persoalan bangsanya. Tetapi Tuhan berpikir lain. Ia justru bertindak jauh berbeda dari apa yang dipikirkan Nabi Habakuk. Tragisnya, cara Tuhan itu tidak memiliki kriteria-kriteria yang ada dalam pikiran manusia. Sebagai jawabannya, Tuhan justru membangkitkan bangsa Kasdim dari Babel untuk menjajah dan menindas bangsa Israel sebagai hukuman. Tentu Nabi Habakuk meragukan tindakan Tuhan seperti itu. Sebab, mungkinkah keadilan dan kesejahteraan tercipta kalau sumber pertolongan itu datang dari pihak yang jauh lebih jahat dibandingkan bangsa Israel sendiri? Apa hak orang jahat menciptakan keadilan di antara orang-orang yang juga jahat? Mungkinkah itu? Dan kalaupun mungkin, pertanyaannya adalah, apa hikmah yang bisa diperoleh dari situasi seperti itu? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kebijakan Tuhan adalah kebijakan yang alami. Tuhan lebih mengetahui dampak di balik tindakannya. Tuhan memang tidak membiarkan keangkuhan bangsa Kasdim menjadi abadi di sepanjang sejarah kehidupan mereka. Ada saatnya mereka pun hancur karena keangkuhan mereka. Dan itu adalah hukuman Tuhan atas kejahatan mereka. Tetapi itu tidak berarti agar nasib mereka seimbang dengan bangsa Israel. Yang pasti adalah bahwa setiap pelanggaran selalu berdampak penghukuman. Siapapun itu tanpa pengecualian. Dalam kasus zaman Nabi Habakuk, target Tuhan hanyalah bangsa Israel. Bangsa Kasdim hanyalah media perantara Tuhan yang bersifat sementara. Lalu makna di balik tindakan Tuhan adalah mengajar bangsa Israel agar melalui pengalaman pahit itu mereka bisa berubah menjadi bangsa yang setia kepada Tuhan. Ada pembaharuan moral, memberlakukan keadilan dan kesejahteraan di antara sesama. Inilah yang terbaik. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada banyak cara Tuhan bekerja dalam kehidupan manusia. Apapun cara itu, semuanya adalah kebaikan bagi manusia. Setiap kesalahan atau pelanggaran pasti ada sanksi atau hukumannya. Tetapi penghukuman itu bersifat kasih yang memperbaharui dan menyelamatkan. Inilah pesan yang disampaikan Tuhan kepada Nabi Habakuk di tengah-tengah keraguan, di tengah-tengah kekecewaannya. Tuhan memberkati saudara-saudara. Amin. Jemaat Tuhan, bersama orang Kristen dari segala masa dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dan kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati.
Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita menaikkan syafaat kita dan mengakhirinya dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hanya kepadamu kami menaikkan syukur atas kenyataan hidup yang kami alami hingga saat ini. Sejujurnya, hanya kebaikan-Mu lah yang mewarnai hidup kami di sepanjang pergumulan kami. Kebaikan-Mu yang tak bertara menyadarkan kami akan pribadi Tuhan yang tidak pernah berubah. Kami memohon penyertaan-Mu kembali dalam kehidupan yang akan kami jalani, di dalam seluruh keberadaan yang kami hadapi, kapan dan dimanapun itu. Hadirlah Engkau untuk menguatkan dan menyelamatkan kami. Kami berdoa untuk seluruh tugas dan tanggung jawab kami di dalam kehidupan ini, dalam seluruh posisi dan peran yang kami lakukan dimanapun kami berada, baik itu di tengah-tengah keluarga, persekutuan, ataupun masyarakat kami. Hadirlah Engkau menuntun dan memberkati kami. Kami akan menghadapi masa persidangan sinode atau sinode umum di minggu mendatang. Kami mohon kembali penyertaan Tuhan agar melalui penyertaan-Mu kami boleh melaksanakan persidangan ini dengan baik, dan kami boleh merealisasikan hasil dari seluruh persidangan itu di dalam pelayanan kami masing-masing di tengah jemaat. Kami berdoa bagi pekerja harian Majelis Sinode, para panitia yang mempersiapkan segala sesuatu demi terlaksananya persidangan ini dengan baik. Berkati mereka dalam kekuatan dan kesehatan yang baik. Bapa di sorga, kami tidak tahu apa yang menjadi persoalan kami di sepanjang pelaksanaan persidangan itu, namun kami mempertaruhkan keyakinan kami, harapan kami ke dalam tangan-Mu, agar Engkau menyertai kami di sepanjang persidangan itu. Kami berdoa bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab mereka di tengah-tengah negeri atau bangsa kami. Hikmat Tuhan biarlah menjadi dasar atau landasan bagi mereka untuk melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami di tengah-tengah pergumulan mereka masing-masing dengan beban
yang mereka tanggung masing-masing dalam duka, sakit, ataupun persoalan lainnya. Kehadiran Tuhan biarlah memulihkan dan menguatkan mereka kembali di tengah-tengah persoalan itu. Jauhkan mereka dari rasa frustrasi yang mengakibatkan mereka menjauh dari Tuhan, tapi biarlah melalui penyertaan Tuhan mereka boleh diyakinkan kembali akan kebaikan-Mu yang tidak pernah meninggalkan mereka seorang diri di tengah-tengah pergumulan itu. Kami berdoa untuk persoalan yang kami hadapi bersama di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir sepenuhnya. Kami mohon hikmat Tuhan untuk mengatasi semuanya itu. Siapapun kami, biarlah kami semua terlibat untuk mencari penyelesaian yang terbaik dari persoalan itu. Bapa di sorga, sepanjang hari ini di dalam kehidupan kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau menuntun kami, Engkau memberkati kami. Inilah syafaat kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi dengan penuh sukacita dan mendasarinya dengan firman Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Nyanyian syukur PKJ nomor 216. Doa persembahan. Bapa di sorga, ajarilah kami untuk memberi, bukan dari kelebihan melainkan karena keinginan untuk berbagi. Engkau telah memberi, ajarlah kami juga untuk mau berbagi, sebab Engkau telah bermurah hati. Didiklah kami untuk bermurah hati. Amin. Jemaat Tuhan, marilah kita undur dari ibadah ini untuk kembali pada kehidupan kita masing-masing
tengah-tengah keluarga, masyarakat, dan seluruh peradaan kita. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 344. Kita menyanyikan bait yang pertama. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan jiwamu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kamu dan memberi kamu damai sejahtera.